Bismillah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Kasyfus Syubuhat. Naam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Syekh rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali An-Najdi rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang dasar-dasar perkara, dasar-dasar permasalahan yang harus dikuasai oleh setiap muslim, terkhusus ahli sunnah wal jamaah, untuk kemudian bisa dia manfaatkan, bisa dia gunakan dasar-dasar ini sebagai pijakan di dalam membantah ahlul batil, di dalam membantah ahlus syubuhat. Oleh karena itu, kajian-kajian awal ini sangat penting. Sangat penting untuk dikuasai. Kenapa? Nanti pada pertengahan kitab pembahasan dari Kasyfus Syubuhat ini, penulis akan sering mengarahkan kepada apa yang sudah kita pelajari pada awal kitab. Nah, sehingga ini sangat penting untuk dikuasai. Oleh karena itu Syekh menyatakan, anna tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah, bahwa yang dimaksud dengan tauhid, jika disebutkan kalimat ini oleh para ulama atau disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah diantaranya mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dan beberapa da'i-da'inya yang lainnya, Rasulullah menyatakan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah wa fi riwayah ila ayyuwahidullah." Jadikan wahai Mu'adz misi utama dan pertama di dalam dakwahmu itu agar mereka mau mentauhidkan Allah, mau bertauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Ketika disebutkan, Syekh langsung memberikan definisi, ta'rif. Ya. Kata beliau, ifradullah bil ibadah. Tauhid yang dimaksud itu adalah pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ibadah. Bahwasanya ibadah yang zahirah maupun yang batinah hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Maunya Syekh apa? Apa keinginan penulis? Kok beliau memberikan definisi? Jawabannya adalah agar tidak dikira bahwa tauhid yang dimaksud adalah mengesahkan Allah dalam perkara rububiyah. Bukanlah tauhid yang dimaksud, yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh nabinya dengan kalimat at-tauhid adalah sebagaimana dipahami dan didefinisikan oleh sebagian umat ini, bahwa maknanya adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Bahwasanya maknanya la raziqa illallah, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah.
Bukan ini yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah ifradullah bil ibadah, pengkhususan Allah Azza wa Jal di dalam mendapatkan ibadah. Nah, ini tauhid. Dan nanti akan dibahas oleh penulis tentang makna ini tadi. Dan bukan pula yang dimaksud dengan tauhid yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai misi dan visi yang utama dan tertinggi adalah apa yang difahami dan didefinisikan oleh Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah yang menamakan dirinya, menamakan firqahnya dengan nama Ahlul Adli wat Tauhid. Mereka memberi nama kelompoknya dengan nama Ahlul Adl wat Tauhid. Coba, penamaan yang indah sekali. Tetapi apa yang dimaui di balik kalimat tauhid di dalam definisi Al-Mu'tazilah? Yang dimaui dengan kalimat tauhid dalam definisi Al-Mu'tazilah adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, dan disebutkan pula oleh para ulama yang lainnya yang menuliskan tentang akidah kelompok-kelompok di dalam umat Islam ini, adalah kata mereka tauhid itu nafyu sifatil ilahiyah, penafian, pengingkaran terhadap segala usaha atau upaya untuk memberikan sifat-sifat ilahiyah kepada Allah. Nggak benar itu Allah diberi sifat-sifat. Allah harus ditauhidkan kata mereka. Apa maksudnya? Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Coba. Niatnya baik. Ya, motivasinya bagus. Apa itu? Untuk meniadakan segala bentuk persamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah tidak boleh dikatakan memiliki sifat-sifat. Kenapa? Karena makhluk juga memiliki sifat. Tidak boleh dinyatakan Allah memiliki sifat ilmu, karena makhluk punya ilmu. Tidak boleh dinyatakan Allah memiliki sifat al-yadain, kedua tangan, karena makhluk juga memiliki sifat dua tangan ini, atau manusia dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah. Tidak boleh dinyatakan bahwa Allah memiliki sifatul kalam. Kenapa? Karena makhluk juga berbicara, memiliki sifatul kalam. Sehingga kata Mu'tazilah, pengisbatan, penetapan adanya sifat-sifat ilahiyah bagi Allah ini menafikan tauhid, bertentangan dengan tauhid. Dalilnya apa? Pakai dalil Quran. Jangan dikira tidak ada dalilnya dari Quran. Kata mereka dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun dari yang selain Allah ini yang menyerupainya. Nggak ada satupun dari makhluk Allah yang menyerupai Allah. Dalilnya pakai Quran. Dalilnya juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalilnya juga firman Allah, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian tahu adanya suatu tandingan bagi Allah yang menyamai Allah? Jawabannya tentunya tidak. Betul. Ini yang dimaui oleh Al-Mu'tazilah. Sehingga tauhid yang dimaksud oleh Al-Mu'tazilah adalah penafian, pengingkaran segala sifat-sifat Allah, dan diyakini bahwa penetapan sifat-sifat Allah ini satu bentuk penyerupaan, tamtsil, penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Kenapa? Apa yang membawa mereka kepada akidah yang seperti ini? Apa yang menyeret mereka ke dalam akidah yang seperti ini? Jawabannya adalah karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan ra'yu dan akal mereka.
tidak mau mengembalikan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah digariskan, difahami, diamalkan dan diaplikasikan oleh para salafus saleh. Ketika ini, di saat meninggalkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang digariskan oleh salafus saleh dari kalangan sahabat khususnya, di saat itu mereka perlahan menjauh dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, sehingga mengira penetapan sifat-sifat Allah yang mulia yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, telah Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya, wa huwas sami'ul basir, yaf'alu ma yurid, Allah itu maha melakukan apa yang dikehendaki, sifat iradah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah Allah yang atas segala sesuatu maha mampu, sifatul qudrah. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dialah Allah yang atas segala sesuatu maha mengetahui, sifatul ilmi. Al-basir, yang maha melihat. Ini sifat-sifat bagi Allah yang ditetapkan oleh dirinya sendiri, oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Dan salafus saleh menetapkan ini. Dan justru penetapan sifat-sifat Allah ini bagian daripada tauhid di kalangan sahabat, di kalangan para a'immatut tabi'in. Nah, ini tauhid di kalangan Mu'tazilah. Apa tadi? Penafian atau pengingkaran adanya sifat-sifat ilahiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengingkari, apakah Allah punya sifat? Enggak punya. Loh, kenapa? Kalau kamu nyatakan Allah punya sifat, berarti kamu telah menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, coba ngikutin akal. Sementara ahli sunnah menyatakan, nah, Allah punya sifat. Allah melihat dengan penglihatannya, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, Allah berbicara karena Allah memberi kabar di dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, Allah menyebutkan bahwa dirinya berbicara, tetapi Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebesarannya. Tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ini yang dipahamkan oleh Rasul kepada umatnya, difahami oleh sahabat Rasulullah SAW, dan oleh yang berikutnya dari murid-murid sahabat Rasul. Al-Mu'tazilah menghendaki dengan kalimat tauhid adalah penafian ini. Sehingga hati-hati, kita harus berdakwah kepada tauhid. Kalau ketemu Mu'tazilah, ya sama ya akhi, jabatan tangan, sama-sama ngajak kepada tauhid. Nah, kita satu misi, satu visi, sama-sama tauhid. Bahkan kita adalah ahlul adli wat tauhid. Paham dong? Sehingga, bukan ya akhi, maaf, tauhid yang kami maksud adalah tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan difahami oleh sahabat Rasul SAW. Apa itu? Ifradullah bil ibadah. Sebagian lain dari umat ini menyatakan, kita harus merealisasikan kalimat la ilaha illallah di tengah-tengah umat. Kita harus merealisasikan tauhid di tengah-tengah umat ini. Wah, Masya Allah ya. Berarti ini satu barisan dengan kita. Nah, gimana ya akhi tauhid? Ya, ini tauhid itu, ajarilah umat ini, ajaklah umat ini untuk mengerti tentang Allah. Bahwasanya Allah itu pencipta alam semesta. Bahwasanya Allah itu pemilik alam semesta. Bahwasanya Allah itu pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Tunggu. Terus gimana ya akhi? Ini tauhid. Terus antum nambahkan, iya, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi satu-satunya, sehingga tidak boleh bertawakal kepada selain Allah, tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah, tidak boleh bertawakal kepada jimat. Jangan bicara ini. Ini bisa menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Ini akan menimbulkan perselisihan antara dua insan. Nah, yang penting sama-sama mengucapkan la ilaha illallah ya akhi. Yang penting ya akhi fillah, uhibbuka fillah. Yang penting dia yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu pencipta alam semesta. Sudah. Nah, ayo kita bersatu. Nah, ini tauhid. Di kalangan sekelompok orang yang menamakan dirinya
kelompok tabligh. Nah, bukan ini pula yang dimaksud dengan kalimat tauhid. Hati-hati, ini dasar pertama yang akan diletakkan oleh muallif, oleh penulis, agar kita mengerti apa yang dimaksud dengan tauhid. Ikhwani fid din azzakumullah. Naam. Kalau kita sudah memahami beberapa makna atau tafsir daripada tauhid ini, maka kita lanjutkan apa yang dinyatakan oleh al-muallif, oleh al-musannif. Nah, kata beliau, wa huwa dinur rusulil ladzi arsalahumullahu bihi ila ibadih. Maka dia itu, apa dia itu? Yakni tauhid tersebut yang tadi telah didefinisikan oleh al-muallif. Ma huwa ya Sufyan? Ifradullah subhanahu bil ibadah. Dinur rusul, dia adalah agama para rasul, agama para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ini agamanya para nabi. Islamnya para nabi ini. Apa itu Islamnya para nabi? Islam yang bermakna tauhid. Bukan Islam yang dimaknakan oleh siapa? Nur Khalis Majid dan yang bersamanya dari orang-orang yang belajar Islam pulang dari Chicago. Yang menyatakan Islam itu maknanya adalah sikap pasrah kepada Tuhan. Sikap menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga berlanjut. Ini di hadapan mahasiswa-mahasiswi. Nah, di hadapan orang-orang yang intelek. Para insinyur, para doktor. Menyatakan bahwa setiap agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap pasrah kepada Tuhannya, maka itu adalah Islam. Sehingga setiap agama dimanapun dan di siapapun yang menyerukannya, kalau dia mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap pasrah kepada Tuhan, itu adalah Islam. Sehingga ayat Al-Quran, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap pasrah kepada Tuhan. Hindu, Islam. Buddha, Islam. Konghucu, Islam. Nasara, Islam. Yahud, Islam. Kenapa? Sikap pasrah. Nah, sehingga inna dina indallahil Islam menjadi sebuah kalimat yang sangat luas sekali maknanya. Ya. Seperti karet, bisa dipanjangkan tarik, bisa dipersempit. Nah, ini Islam. Bukan ini agamanya para nabi. Kemudian kata si orang ini tadi, doktor apa profesor sudah sekarang. Nah, menyatakan bahwa agama Nabi Ibrahim Islam, agama Musa alaihissalam Islam, agama Isa Islam, dan agama setiap nabi itu Islam. Benar apa tidak? Benar. Nah, ini syubhat. Ya, syubhat. Sehingga inna dina indallahil Islam wa raditu lakumul Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Semua ayat yang semakna dengan ini, bahwa tidak diterima agama di sisi Allah kecuali Islam, adalah agamanya setiap nabi. Sehingga sampai hari ini yang berpegang dengan Taurat adalah Islam, Muslim, saudara kita. Yang berpegang dengan Injil sampai hari ini pun Islam, saudara kita. Tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh. Taurat itu kitab yang diturunkan oleh Allah. Injil pun begitu. Kenapa kita hanya mempelajari Al-Quran saja? Kita harus belajar Alkitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, subhanallah, inna hadza labuhtanun azim. Suatu kedustaan yang sangat besar. Apa dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran?
Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak tahu pula apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min yahudiyyin wala nasraniyin sami'a bi thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang Yahudi yang pernah berpegang kepada agama Nabi Allah Musa, berpegang kepada Taurat, dan tidak pula seorang Nasrani yang pernah berpegang kepada agama Nabi Isa dan berpegang kepada kitab Injil, mendengar tentang diutusnya aku, kata Rasulullah. Mendengar tentang diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, membawa risalah Islamiyah ini, kemudian tidak mau beriman, tetap mempertahankan keyahudiannya, kenasraniannya, maka dia adalah penduduk penghuni an-nar. Nah, dan sekian dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan mereka itu kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Dinyatakan kafaru. Nah, selesai ya akhi. Sehingga yang dimaksud dengan dinur rusul itu adalah dinut tauhid, yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, mengajarkan kepada pemeluknya hanya untuk berdoa kepada Allah, untuk meyakini bahwa Allah lam yakun lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad. Ini al-Islam. Nah, dinur rusul. Apa dalilnya bahwa tauhid itulah adalah dinur rusul? Dalil bahwasanya tauhid itulah adalah misinya para nabi. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan pasti, sungguh telah aku utus bagi setiap umat seorang rasul. Apa misinya? Apa dakwahnya? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, agar mereka beribadah kepada Allah satu-satunya, bertauhid kepada Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan menjauhi segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah wahai Muhammad, aku utus seorang rasul sebelummu kecuali aku wahyukan kepadanya, aku tugaskan kepadanya untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka hendaknya mereka beribadah kepadaku satu-satunya. Ini dalil-dalil yang menyebutkan secara mujmal, secara global, bahwasanya setiap nabi, setiap rasul, misinya adalah tauhid. Tauhidnya siapa? Tauhidnya salafus saleh, ahli sunnah wal jamaah. Bukan tauhidnya sufiyah. Bukan pula tauhidnya al-mu'tazilah dan yang lainnya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Naam, di sana ada dalil-dalil lain dalam Al-Quran yang sifatnya rinci. Kalau tadi global, disebutkan di antaranya, wa ila thamuda akhahum salihah, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, wa ila adin akhahum hudan, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kami telah utus kepada Tsamud nabi dari kalangan mereka sendiri. Misinya apa? Untuk menyatakan kepada mereka. Nabi Saleh menyatakan, wahai kaumku, tidak ada yang berhak diibadahi untuk kalian ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hud juga begitu, menyatakan, ya qaumi ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi oleh kalian kecuali Allah. Begitu juga kepada kaum Madyan. Allah menyatakan, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, kata Nabi Allah Syu'aib, wahai kaum Madyan, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada bagi kalian yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nuh dan yang lainnya. Nah, ini dinul ar-rusul. Sehingga kalau ada yang menyatakan apa dinul rusul? Islam atau bukan? Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Tauhid. Lu dalilnya? Sebutkan ayat yang tadi. Baik yang global maupun yang sifatnya rinci. Nah, fahimtum ya ikhwan? Nah, diusahakan untuk dihafalkan
Karena ini dibutuhkan setiap waktu untuk kita berdakwah kepada umat manusia ini. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif, fa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Yang pertama dari para rasul itu adalah Nuh alaihi salam. Yakni rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada tauhid. Adalah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh. Dalilnya bahwasanya Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah. Loh, kok dinyatakan rasul pertama? Kenapa? Bukankah sebelumnya ada Nabi Allah Adam? Naam. Nabi Allah Adam sebagai seorang nabi. Namun di masa beliau belum ada kesyirikan. Belum ada peribadatan kepada selain Allah. Belum ada pengagungan untuk selain Allah. Namun ketika zaman terus berjalan, waktu berganti waktu, sampai mulailah bermunculan peribadatan kepada selain Allah. Mulailah muncul pengagungan untuk selain Allah. Yang pada saat itulah diutuslah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kata Allah, wahai Muhammad, aku telah wahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan kepada Rasul? Tauhid. Sebagaimana telah aku wahyukan kepada Nuh dan para nabi yang sesudah Nuh. Ini menunjukkan bahwa Nuh adalah yang pertama. Menunjukkan bahwa Nuh adalah awal Rasul yang diutus oleh Allah. Kemudian setelah berikutnya Rasul yang berdatangan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ini tidak benar yang kita pelajarin masih SD, ya, bahwa Nabi yang sebelum Nuh siapa? Idris. Nggak ada dalilnya. Bahkan yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Ini dari Al-Quran, dari sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis tentang asy-syafa'ah, syafa'atul kubra, syafa'atul uzma, yang di sana disebutkan bahwa penduduk di ahli padang mahsyar nanti, ahlul mahsyar, ya'tuna ilal anbiya, berdatangan kepada para nabi. Datang kepada Nabi Adam meminta syafaat. Meminta untuk didoakan kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai macam kepedihan yang mereka alami pada masa itu. Nabi Adam menjawab, nafsi-nafsi. Wis masing-masing sekarang, sendiri-sendiri. Kemudian Adam menyatakan, I'tu Nuhan fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Datangilah Nuh, karena sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang pertama, seorang rasul yang pertama yang Allah utus ke penduduk bumi ini. Akhirnya mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Allah Nuh dan berkata, ya Nuh, nah, fa innaka awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah ke penduduk bumi ini. Pernyataan ini sebagai dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nuh adalah rasul yang pertama. Apa misinya rasul pertama ini sampai yang berikutnya? Jawabannya adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah